Cerita dimulai di saat kita menerima undangan mengikuti turnamen Dragon Koi dari Putri Miko yang tinggal di Pulau Yokai. Pulau Yokai merupakan sebuah pulau yang terisolasi oleh daratan utama selama lebih dari 1000 tahun. Pulau yang terkenal dengan arsitektur bertema Jepang dan turnamen Dragon Koi tahunannya. Pulau Yokai saat ini diperintah oleh Kaisar Daiso dan putrinya yaitu Putri Miko. Kita bergegas menuju ke sana dengan menuju ke Yokai Ferry, satu-satunya sarana transportasi yang aman untuk pergi ke Pulau Yokai, dengan dilayari oleh para bajak laut. Di sana kita bertemu dengan Kapten Herlock, seorang kapten dari bajak laut Emerald Queen. Kita memberitahu dia bahwa kita ingin berlayar menuju Pulau Yokai. Dia pun bersedia, akan tetapi para kapal yang licik itu telah mencuri semua izin berlayarnya. Tanpa izin itu, kita tidak dapat menggunakan dermaga di Pulau Yokai. Kita pun segera memulai pencarian dan bertarung melawan para kapal tersebut, hingga berhasil mendapatkan semua izin berlayarnya. Adegan beralih kepada seseorang yang memakai topeng sedang melihat kita mengalahkan para kapal. Dia bernama Kitsune. Seseorang berkata bahwa Drakat telah memperingatkan kita semua. Lalu Kitsune menjawab untuk jangan terlalu khawatir, karena sang pahlawan ini tidak akan tahu bagaimana menghadapi ilusi, tipu daya, dan kebohongan. Pada saat mereka telah menemukan kebenaran, Chaos Beast akan bangkit dan manusia tidak akan lebih dari monster dongeng yang akan kita ceritakan kepada anak-anak muda kita. Dan ternyata mereka adalah para yokai yang ingin membinasakan para manusia. Akhirnya kita sampai di Akiba, pusat ibu kota kuno yang ada di Pulau Yokai. Di gerbang utama kita bertemu dengan Kapten Daisuke, kepala penjaga Akiba dan juga kepala keamanan turnamen Dragon Koi. Kita berkata bahwa kita diundang untuk mengikuti turnamen Dragon Koi, tapi Daisuke menolak. Kita pun sampai memperlihatkan surat undangannya, tetapi Daisuke tetap menolak. Lalu kita bertanya, mengapa kita tidak diperbolehkan masuk? Daisuke menjawab bahwa undangan yang kita punya itu palsu. Dia tahu karena satu-satunya orang yang diundang ke turnamen Dragon Koi adalah orang-orang yang tinggal di Pulau Yokai, dan jelas sekali bahwa kita ini dari tempat lain. Lalu Putri Miko datang dan berkata kepada Daisuke bahwa dia sendiri yang mengirimkan undangan itu secara pribadi. Putri Miko pun lalu mengajak kita berbicara secara pribadi. Putri Miko senang bahwa kita menerima pesan rahasianya. Kita kebingungan pesan rahasia apa yang dimaksud. Dan kita diperlihatkan pesan tersebut, bahwa setiap huruf pertama dari setiap baris jika dibaca bertuliskan Help Me, yang berarti Putri Miko meminta pertolongan kita. Kita pun beralasan bahwa kita pikir ada pesan rahasia yang lain selain itu. Padahal kita sendiri juga tidak tahu pesan rahasia ini. Putri Miko mengundang kita karena pernah mendengar kisah tentang petualangan kita, dan dia juga tidak tahu harus mempercayai siapa di Pulau Yokai ini. Putri Miko berkata kepada kita untuk harus memenangkan turnamen ini, supaya kita mendapatkan undangan pribadi ke Istana Akiba untuk bertemu dengan ayahnya Putri Miko. Akhirnya kita memasuki ruangan turnamen Dragon Koi. Turnamen ini merupakan sebuah easter egg dari turnamen ikonik di anime Dragon Ball yang bernama Tenkaichi Budokai. Turnamen segera dimulai, dan lawan kita adalah Bass Ketchup, karakter easter egg dari anime Pokemon yang bernama Ash Ketchum. Memasuki arena, dia mengeluarkan monster bernama Poketchu. Dengan serangan listriknya, karakter ini juga sebuah easter egg dari anime Pokemon yang bernama Pikachu. Kita pun berhasil mengalahkannya, dan Bass Ketchup berkata bahwa serangan kita terlalu efektif terhadap si Poketchu, dan dia akan segera merawatnya. Pertarungan selanjutnya kita bertemu dengan Naruto, yang merupakan karakter easter egg dari anime Naruto. Kita juga berhasil mengalahkannya, dan dia pun juga mengakui kekalahannya. Selanjutnya kita bertarung dengan Nekoyasa, yang merupakan ras setengah kucing dan setengah yokai. Karakter ini merupakan sebuah easter egg dari anime Inuyasha. Kita pun berhasil mengalahkannya, dan dia berkata bahwa refleks kita seperti kucing. Selanjutnya lagi kita bertarung dengan Absolute Zero,
seorang ninja dengan kekuatan esnya. Karakter ini merupakan Easter egg dari game Mortal Kombat yang bernama Sub-Zero. Kita pun juga berhasil mengalahkannya. Selanjutnya lagi kita bertarung dengan Spokyon, seorang ninja yang merupakan Easter egg juga dari game Mortal Kombat yang bernama Scorpion. Kita pun juga dapat mengalahkannya. Akhirnya menuju babak final kita bertarung dengan Ryoku, merupakan sebuah nama dari karakter Easter egg dari game Street Fighter yaitu Ryu dan anime Dragon Ball yaitu Goku. Pertarungan cukup sengit. Ryoku mengaku bahwa dia akhirnya menemukan lawan yang sepadan dan dia akan menggunakan serangan terakhirnya yang bernama Soul Nuke. Ryoku berteriak sambil menciptakan cahaya terang. Akan tetapi serangan tak kunjung datang. Dia berkata bahwa ini akan memakan waktu lama. Kita pun tidak mempermasalahkannya. Karena cukup lama, kita izin untuk mengambil minum. Setelah 15 menit kemudian, kita sudah memegang soda dan bertanya apakah masih dilanjutkan. Ryoku berkata bahwa dia benar-benar harus memfokuskan chi-nya. Kita bertanya-tanya, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan pengisian daya serangan pamungkasnya. Kita pun mengucapkan sampai jumpa dan sampai bertemu dalam beberapa hari lagi. 1 minggu telah berlalu, kita terbangun setelah berbaring di arena dan menanyakan kembali apakah masih lama untuk mengisi daya Soul Nuke-nya. Dia menjawab maaf, butuh waktu lebih lama dari yang dia duga. Lalu kita izin untuk pergi menemui Putri Miko sebentar. Dia mempersilahkan kita dan akan memberitahu jika sudah selesai. Lalu kita menemui Putri Miko dan melihat pedang legendaris Hanzamune Dragon Koi Blade. Putri Miko berkata bahwa itu adalah harta paling berharga di seluruh pulau yokai. Putri Miko berkata bahwa pedang itu ditempa hampir 1000 tahun yang lalu oleh pembuat pedang hebat bernama Hanzamune. Pedang itu melambangkan legenda dari Dragon Koi. Itu adalah salah satu legenda tertua di pulau yokai. Dikatakan bahwa jika seekor koi berenang ke hulu sungai dan berhasil berenang sampai puncak air terjun, maka koi tersebut akan berubah menjadi Great Dragon berikutnya. Dragon Koi telah menjadi simbol kemampuan untuk mengatasi rintangan yang mustahil. Turnamen ini merayakan keinginan kuat yang sama untuk meraih kemenangan, tidak peduli lawan mana yang kita hadapi. Dan pemenangnya menjadi penjaga pedang selama setahun penuh. Kita pun berkata bahwa itu sungguh cerita yang bagus. Lalu suara asing tiba-tiba terdengar dan berkata bahwa dia juga selalu berpikir begitu. Putri Miko kaget melihat sosok Kitsune yang tiba-tiba muncul dan segera memanggil para penjaga. Kitsune berkata untuk jangan pedulikan dirinya, karena dia akan mengambil hadiahnya dan pergi. Kitsune berteleportasi ke bawah dan mengambil katananya. Kita pun mencoba melompat dan menangkap Kitsune. Akan tetapi Kitsune menghindar dengan teleportasinya dan mengatai kita terlalu lambat. Kitsune berkata, bukannya kalian tahu kekuatan sebenarnya dari pedang Dragon Koi Hanzamune? Pedang ini akan terbuang sia-sia jika digunakan untuk manusia seperti kalian. Putri Miko berkata bahwa pedang itu bukan milik penipu seperti Kitsune, dan ayah Putri Miko tidak akan berhenti sampai pedang itu diambil kembali. Kitsune tertawa dan tidak setuju dengan Putri Miko. Kitsune ragu bahwa ayahnya akan peduli. Kitsune juga berkata bahwa para yokai adalah penguasa sejati pulau ini, dan sudah saatnya para manusia mengingatnya. Kitsune pun lalu pergi. Kita pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi di pulau ini. Putri Miko berkata bahwa akan membahasnya nanti di tempat lain, dan turnamen ini harus ditunda sampai pedang itu ditemukan kembali. Putri Miko meminta tolong kepada kita untuk menemui dia di istananya, dan akan menjelaskan semuanya di sana. Akhirnya kita pergi dari sini sambil melewati Ryoku yang masih mengisi daya Soul Nuke-nya. Pergi dari tempat turnamen, akhirnya kita menuju Hachiko Hotel. Putri Miko berkata bahwa Kitsune benar. Ayahnya sama sekali tidak khawatir saat mengetahui bahwa pedang Hanzamune telah dicuri. Karena itu Putri Miko meminta kita datang ke sini, karena ayahnya sudah lama tidak menjadi dirinya sendiri. Putri Miko mengirim pesan rahasia karena dia takut
ayahnya yang entah bagaimana berada di bawah kendali Chaos Shogun Kitsune. Jadi perilaku aneh ayahnya menjadi satu-satunya petunjuk bagi kita untuk melakukan penyelidikan. Putri Miko menyadari ayahnya bertingkah aneh ketika dia mengirim ninja dan samurai paling setianya untuk menggeledah desa yang tidak dapat membayar pajak setelah dia menaikkan pajaknya yang terlalu tinggi. Putri Miko yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah menyebabkan rakyatnya mengalami kesulitan. Jadi kita menyelidiki para ninja dan samurai tersebut di sini untuk menanyakannya. Setelah kita mencoba bertanya, kita malah diserang, dan mereka terlihat tidak memiliki wajah. Putri Miko berkata bahwa sudah jelas kalau ninja dan samurai setia Kaisar Daiso telah diganti oleh para yokai tanpa wajah yang disebut Nopperabo, yang jika diartikan dalam bahasa Jepang berarti hantu tanpa wajah. Lalu kita sembari mengalahkan para yokai tersebut, kita juga menyelidiki di mana para prajurit yang asli disembunyikan. Lalu kita menemukan sebuah petunjuk berupa catatan bahwa para ninja dan samurai dijebak di atas oleh inisial DT. Kita bergegas menuju ke atap dan di sana terlihat para tawanan yang dijaga oleh Dai Tengu. Kita pun segera bertarung untuk mengalahkannya. Akhirnya kejadian di Hachiko telah selesai, dan kita telah menerima informasi bahwa ayah Putri Miko terkena pengaruh oleh yokai jahat. Jadi kita juga harus membebaskannya dan menghentikan Shogun Kitsune sebelum seluruh pulau tunduk pada Chaos. Beberapa yokai di sekitar pulau mungkin masih ramah, kalau mereka juga belum jatuh di bawah kendali Kitsune. Jadi Putri Miko mengajak kita untuk pergi ke kuil yokai di Bamboo Forest dan melihat apakah kita bisa menemukan cara untuk mengakhiri kekuasaan Shogun. Akhirnya kita sampai di Bamboo Forest, rumah bagi banyak yokai besar dan kecil, termasuk tanuki yang menggemaskan. Putri Miko berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka, karena Putri Miko tidak dapat membayangkan hidup tanpa tetangga yokai. Karena bagaimanapun mereka adalah roh pulau ini. Putri Miko berkata, jika ayahnya berada di bawah kendali Chaos Shogun, mungkin yokai yang lain juga terkena mantra yang sama. Maka dari itu kita harus mencari informasi ke kuil Jinmenju, sebuah pohon yokai dengan buah berwajah manusia. Kita bergegas ke sana dan bertemu dengan kuil Jinmenju. Dia mempunyai beberapa informasi seperti yokai Jinmenju, yang merupakan pohon yang mempunyai buah mirip persik dengan wajah manusia yang lengkap dengan mata, hidung, dan mulut. Buah ini bisa dimakan, akan tetapi dirinya tidak yakin siapa yang dengan senang hati akan memakan sesuatu yang menyerupai kepala manusia. Lalu tentang yokai tanuki yang bisa mengubah bentuk dan suka bikin iseng orang-orang. Mereka tinggal di Bamboo Forest ini. Tujuan tanuki lebih kenakal daripada jahat. Dan juga Soul Taker atau disebut yokai Wanyundo, merupakan yokai tertua yang diketahui manusia, berasal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bentuknya seperti roda kereta yang menyala dengan wajah yang marah sebagai pengganti porosnya. Soul Taker terkenal sangat kejam dan tak kenal ampun, sering menghancurkan kota-kota dan penduduknya tanpa rasa bersalah. Satu-satunya cara untuk melindungi diri dari amarahnya adalah dengan Ofuda atau jimat kertas. Selain itu, kita diberi tahu jika di sini sudah tidak ada lagi buah di pohon Jinmenju. Karena hal itu, pohon Jinmenju bisa mati dan membuat siklus hidup dalam yokai menjadi tidak seimbang dan berakhir dengan bencana biologis. Lalu kita diperintahkan oleh Putri Miko untuk menginterogasi setiap yokai yang mencurigakan. Kita menginterogasi para tanuki yang tinggal di sini. Beberapa dari mereka menyerang kita karena mereka telah dikendalikan oleh mantra Chaos Shogun. Setelah itu kita menceritakan apa yang terjadi kepada Putri Miko. Putri Miko berkata, meskipun mereka berada di bawah kendali Shogun, tidak mungkin mereka bisa memakan semua buahnya. Pasti ada pelaku yang lain yang menimbun buah tersebut. Lalu kita diberi sebuah jimat kertas untuk menemukan pelakunya. Karena Putri Miko yakin bahwa pelakunya adalah Wanyudo atau biasa disebut Soul Taker, jadi kita diberi jimat tersebut untuk melindungi diri kita. Dan benar saja Soul Taker menimbun semua buah Jinmenju. Kita pun segera bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya.
Akhirnya kita bisa memulihkan semua buah Jinmenju dan keseimbangan siklus hidup yokai di sini terjaga kembali. Selanjutnya kita ke area sebelahnya yang bernama Yokai Junkyard, tempat berlindung yang aman bagi para yokai yang terlupakan dan dibuang yang dikenal sebagai Tsukumogami. Para yokai tersebut tidak pernah menimbulkan banyak masalah, tapi karena Shogun Chaos telah memberi mantra pada para yokai ini, membuat mereka semakin marah karena merasa dibuang sejak awal. Jadi kita menelusuri tempat ini dan mencari kuil Tsukumogami terlebih dahulu. Setelah sampai di kuil, kita bertanya mengenai Tsukumogami. Mereka adalah barang-barang rumah tangga yang dulunya dimiliki oleh manusia, yang telah dibuang atau dilupakan. Karena hal tersebut, Tsukumogami merasa kesepian dan marah karena dibuang setelah melayani tuan mereka dengan setia selama bertahun-tahun. Lalu ada informasi mengenai penyihir gunung. Dia bernama Onibaba. Dia sangat kejam terhadap orang-orang dan para yokai. Karena dia tidak sengaja pernah memakan putrinya sendiri ketika tersesat di pegunungan selama bertahun-tahun. Karena hal tersebut, dia diserang oleh kerabatnya sendiri. Onibaba menjadi gila dan bersumpah untuk memakan manusia dan yokai manapun yang menghalangi jalannya. Setelah mengetahui informasi tersebut, kita mencari cara supaya Tsukumogami tidak marah secara berlebih karena mantra Chaos Shogun. Kita upayakan menenangkan mereka terlebih dahulu, para Tsukumogami yang menyerang kita. Lalu kita benahi dan bersihkan mereka supaya mereka bisa kita jual kembali dengan biaya yang terjangkau dan membuat para Tsukumogami merasa penting dan tidak sendirian lagi. Setelah itu kita juga harus mengalahkan Onibaba, supaya tempat ini terasa aman karena dia sangat ganas terhadap para manusia dan yokai, bahkan tanpa pengaruh Chaos Shogun sekalipun. Setelah itu kita bertemu dan bertarung dengan Onibaba, dan kita berhasil mengalahkannya. Dengan ini para Tsukumogami di sini bisa hidup tenang dan aman. Setelah itu kita berlanjut ke area sebelahnya, yaitu Yokai River, tempat para kappa akuatik berada. Kita pergi ke kuil Funayure untuk mencari informasi. Setelah sampai, kita menerima informasi mengenai kappa, makhluk seperti kura-kura dengan gerakan yang cepat dan lentur. Lalu ada Funayure, merupakan sebuah roh kesepian yang tenggelam di laut. Biasa mereka menyelinap ke kapal dan saat senja atau fajar, mereka mulai membajiri seluruh kapal. Dan yang terakhir mengenai Nure Onna, makhluk ular setengah wanita yang suka memangsa dan melakukan serangan mendadak. Karena tidak ada tanda pengaruh Chaos Shogun, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat sejenak dan makan terlebih dahulu dengan membuat sushi, karena bahannya bisa diambil di sekitar sini. Akan tetapi Putri Miko tidak ingat dengan resepnya. Jadi sembari mengumpulkan bahan, kita juga bertanya mengenai resep kepada para kappa maupun Funayure. Kapal tersebut tidak ingin memberi resepnya secara cuma-cuma, karena mereka suka bertarung. Maka dari itu kita bertarung dengan para kapal untuk mendapatkan resepnya. Sementara kita juga memerlukan perlawanan untuk mendapatkan resep dari para Funayure. Akhirnya kita berhasil mendapatkan semua bahan dan resepnya, lalu membuat sushi di kuil tersebut. Selesai makan, Putri Miko meminta kita untuk mengalahkan Nure Onna supaya Yokai River menjadi tempat yang aman. Setelah itu kita bertarung melawannya dan berhasil mengalahkannya. Melanjutkan perjalanan, kita bertemu dengan Hashihime, penjaga jembatan ini. Dia memberikan cerita dan informasi mengenai Chaos Lord Kitsune. Sejak awal waktu, Pulau Yokai telah dijaga oleh roh yang damai dan mirip rubah yang dikenal sebagai Kitsune. Kitsune adalah yokai yang baik dan pintar, yang menjaga Pulau Yokai dari semua orang luar termasuk Chaos. Selama berabad-abad, manusia dan yokai hidup bersama dalam damai. Kitsune dan Kaisar Pulau bekerja sebagai mitra saudara, bahkan untuk membantu memastikan tempat berlindung yang aman bagi semua makhluk hidup. Tetapi suatu hari Kaisar yang baik hati memutuskan untuk memperluas keramah tamahannya ke luar pulau atau orang asing. Kitsune sangat marah dan tidak memiliki belas kasihan terhadap orang asing. Diliputi kemarahan,
Kitsune bersumpah untuk melakukan segala upaya untuk mengembalikan Pulau Yokai kembali ke tempat perlindungannya yang terpencil. Dan saat itulah Drakat muncul. Pikiran Kitsune menjadi keruh dengan visi kekuatan absolut, mengubah jiwa yang dulunya damai menjadi lambang kekacauan. Lalu Drakat meyakinkan Kitsune bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan Pulau Yokai adalah dengan melepaskan yokai terlarang yang agung bernama Odokuro, yang berasal dari Rift of Time. Kekuatan dan kengerian yang akan muncul dari pemanggilan Odokuro akan membuat Kaisar tunduk pada Kitsune sekali lagi. Kitsune menjadi semakin kuat dengan pikiran untuk memanggil Chaos Beast yang agung. Pedang legendaris Hansamune akan menjadi kunci untuk melepaskan Odokuro dari penjaranya. Dan Kitsune tahu persis bagaimana cara mendapatkannya. Dengan kekuatan chaos yang baru ditemukannya, Kitsune memanggil Kaisar dan menempatkannya di bawah mantra, membuat Kaisar yang baik hati itu tak berdaya dan pikirannya kabur. Dengan Kaisar yang sekarang di bawah kendalinya, Kitsune akan dapat mengambil pedang Hansamune tanpa ada yang menghentikannya. Putri Miko merasakan perubahan ayahnya, meskipun dia tidak yakin apa yang sedang terjadi. Karena takut akan hal terburuk, sang putri mengadakan turnamen Dragon Koi dengan harapan menemukan pahlawan yang dapat membantu dalam krisis ini. Dan itulah peran kita. Kita harus bergerak cepat. Sekarang Kitsune memiliki pedang Hansamune. Dia akan dapat melepaskan Odokuro dari Rift of Time. Setelah dipanggil, Odokuro akan membawa kehancuran ke seluruh pulau. Dan bahkan Kitsune tidak akan dapat menghentikannya. Sekarang nasib Pulau Yokai berada di tangan kita. Dan Hashime mengucapkan semoga beruntung. Kita pun melanjutkan perjalanan menuju Yokai Graveyard, tempat peristirahatan suci bagi jiwa-jiwa yang hilang di Pulau Yokai, baik manusia maupun yokai. Di sini kita bertemu dengan Nekomata. Dia meminta bantuan kita untuk mengalahkan para Skelokity, spesies yokai baru yang mengganggu makam suci ini. Selain itu, dia juga meminta tolong untuk menyingkirkan ninja dan samurai Noperabo yang menyerbu tanah ini. Jadi kita bertarung melawan para Skelokity dan Noperabo. Lalu kita menuju kuil Nekomata. Dia memberi informasi mengenai Skelokity, yang merupakan kerangka kucing. Lalu Noperabo dengan ciri yaitu wajah halus tanpa muka. Dan juga Nekomata, yokai yang perlu diwaspadai. Kita melanjutkan pertarungan kita dalam mengalahkan para Skelokity dan Noperabo. Akan tetapi mereka tiada habisnya, dan Nekomata sangat mencurigakan, karena kita harus mewaspadai yokai tersebut. Akhirnya kita kembali ke Nekomata, dan ternyata benar. Dia hanya ingin menahan kita di sini supaya kita tidak mengejar Kitsune, dan bisa membangkitkan Odokuro. Akhirnya kita bertarung dengannya dan berhasil mengalahkannya. Lalu dia memberitahu bahwa Kitsune berada di dalam rumah yang terletak di ujung kuburan ini. Lalu kita pun bergegas ke sana. Saat memasuki rumah tersebut dan naik ke atap, kita melihat Kitsune menebas udara, membuka sebuah portal dan muncullah Odokuro, sang Chaos Beast. Dan bersiaplah kita bertarung dengan Odokuro. Odokuro merupakan makhluk mitologi yang ada di Jepang dengan nama yang sama, atau bisa juga disebut Gasadukou. Kita pun bertarung dengannya dengan tubuh tengkorak raksasa dan gabungan tengkorak lainnya. Dia menghantami kita, akan tetapi akhirnya kita pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Odokuro tersisa kepalanya saja dan kabur dibantu dengan para yokai yang lain. Kita bertemu lagi dengan Hashime. Dia berkata, karena Kitsune membuka Rift in Time, tidak hanya Odokuro saja, tetapi banyak ratusan yokai yang telah keluar dan dapat membahayakan lore. Hashime tidak cukup kuat untuk menghentikan mereka semua. Jadi, Hashime akan menahan sebanyak mungkin yokai. Dan kita harus mengalahkan sebanyak mungkin yokai sembari mencapai kepala Odokuro sebelum menghancurkan seluruh pulau yokai. Kita pun bergegas mengejar kepala Odokuro. Dengan mengalahkan para yokai, akhirnya kita telah sampai. Kita pun bertarung dengan kepala Odokuro, dan akhirnya benar-benar berhasil mengalahkannya. Kita pun jatuh dari tempat tersebut dan mendarat di atap. Lalu kita mencabut pedang Hansamune dari kepala Odokuro. Putri Miko datang. Dia memuji keberanian kita dalam menghadapi kejadian yang tidak menguntungkan
dan telah mengatasi rintangan yang paling berat. Dan dia berterima kasih kepada kita. Kita berkata kalau itu sungguh bukan apa-apa, tetapi Putri Miko berkata bahwa kita tidak perlu begitu rendah hati, karena tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Adegan menampakkan para yokai yang keluar dari Rift in Time. Lalu Putri Miko lanjut berkata, bahwa pekerjaan kita belum selesai. Kita harus menutup Rift in Time untuk menghentikan lebih banyak yokai yang akan membanjiri seluruh dunia lore. Dengan menggunakan pedang Hansamune yang dengan bodohnya dibuang oleh Kitsune. Kita harus segera menutup Rift in Time dengan pedang ini. Lalu Putri Miko menyerahkan sarung pedangnya kepada kita, dan kita bersiap untuk menuju Rift in Time. Putri Miko menjelaskan kembali, jika retakan tidak segera ditutup, maka dunia ini akan menjadi milik Kitsune dan pasukan yokainya. Lalu kita bertanya, Kitsune menggunakan pedang ini untuk membuka retakan, jadi kita juga bisa menggunakannya untuk menutupnya, bukan? Putri Miko menjawab ya, tapi bagaimana kita bisa mencapai ke atas retakan itu? Lalu kita memintanya untuk tidak khawatir. Kita pun menaiki dan memanjat para yokai tersebut. Putri Miko tidak percaya dengan hal yang kita lakukan, bahwa kita akan berhasil mencapai puncak air terjun yokai yang mengalir keluar dari retakan itu. Nenek tersebut juga berkata bahwa hal ini sama persis dengan kisah ikan koi, dan Putri Miko memperjelas bahwa inilah kisahnya. Pahlawan itu adalah naga legendaris. Kita pun berhasil menutup retakan tersebut dan terjatuh ke permukaan. Lalu Kitsune muncul dan mengambil pedang tersebut. Dia berkata bahwa sang pahlawan lebih bermasalah daripada yang dia kira. Kitsune tidak bisa membiarkan apapun yang mengganggu rencananya. Dengan membuka kembali retakan, akan tetapi pertama-tama dia akan menghabisi naga legendaris ini, yaitu kita. Kita pun akhirnya memulai bertarung dengan Chaos Lord Kitsune. Dia bisa berubah menjadi yokai rubah dan juga bisa menghilang. Pertarungan cukup sulit, akan tetapi akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kita berkata bahwa para penduduk pulau ini masih menghormati dan menghargai para yokai yang tinggal di sini. Akan tetapi kau menjadi serakah. Kitsune berkata bahwa para saudara yokainya selalu lebih unggul dari manusia. Kita pun berkata bahwa rencananya telah berakhir di sini. Kitsune masih belum menyerah. Dia menerjang kita dan menghilang. Kita pun mencoba menebas-nebas di udara dengan liar. Kita berkata bahwa kita sendiri benci saat Kitsune melakukan jurus menghilangnya. Kita pun tidak sengaja membelah dimensi ke arah Kitsune dan dia pun tersedot ke dalamnya. Kitsune berteriak dan berkata bahwa tidak ingin kembali ke dunia yokai. Kita pun segera menutup portal itu kembali setelah Kitsune tersedot. Kaisar Daiso pun tersadar dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sini kepada putrinya. Putri Miko terlihat senang ayahnya kembali normal. Putri Miko berkata bahwa kita melakukan hal yang mustahil dengan menyelamatkan semua penduduk di pulau yokai dari Chaos Shogun Kitsune. Putri Miko pun berterima kasih kepada kita. Kita berkata bahwa kita sendiri senang semuanya kembali normal. Tapi kita sendiri benar-benar ingin memenangkan turnamen itu. Ryoko pun datang, dia hampir selesai dengan jurusnya. Akan tetapi kita langsung menjatuhkan dia. Putri Miko berkata bahwa kita telah mengalahkan Ryoku dan secara resmi menjadi juara turnamen Dragon Koi. Akhirnya tujuan kita di sini telah selesai dan kita berpamitan dengan Putri Miko lalu pergi dari sini.